Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat malam property owner, selamat malam stakeholder Indonesia karena Bapak Ibu adalah pemilik dari properti yang ada di Indonesia, maka Bapak Ibu adalah stakeholder untuk di Indonesia ini. Saya akan coba sharing, pertama kali saya dihubungi itu dikasih tema yang cukup berat nih kalau buat saya, tapi saya akan coba untuk mengupasnya. Tema dari Mami Kos itu hindari rugi, pelajari cara tentukan harga sewa yang menarik. Perkenalkan, nama saya Coki Ronald, saya dari Kos Geraha Tobin. Next slide, Kak. Slide kedua, Kak, boleh? Ketiga. Oke. Dari saya itu mencoba merangkum yang tadi hindari rugi, pelajari cara tentukan harga sewa dengan sebuah pertanyaan, apakah nilai harga sewa rumah kos Anda sudah wajar? Apakah harga jual Anda sudah untung? Ini semua adalah sebuah pertanyaan dari kita sebagai property owner yang ingin yang berusaha di bidang kos. Kita ingin harga yang kita dapatkan itu adalah harga yang maksimal. Nah, jadi kita akan coba malam ini, saya coba untuk sharing apa yang pengalaman saya dan apa juga yang saya pelajari, sehingga pertanyaan ini masing-masing malam ini bisa kita jawab dalam diri kita masing-masing. Apakah nilai harga sewa rumah kos Anda sudah wajar? Dan apakah harga jual Anda sudah untung? Slide keempat, Kak. Saya ulangi tadi, dari yang slide sebelumnya adalah sebuah pertanyaan. Apakah nilai harga sewa rumah kos Anda sudah wajar? Ada kata wajar di situ. Dan apakah dari kewajaran itu, pertanyaan kedua, apakah harga jual Anda sudah untung? Maka kita masuk yang ke slide keempat. Di sini saya akan coba menjabarkan tentang definisi harga jual dulu. Apa itu harga jual? Yang pertama, harga jual adalah harga waktu menjual atau dalam singkatannya itu cash basis. Artinya ketika kita menjual di saat itu, harga cash itu adalah cash basis. Kalau dalam nanti ini akan berkaitan dengan perpajakan ya. Kalau kita dalam perpajakan pelaporan pajak kita, maka mengakui dengan accrual basis. Tetapi secara bisnis harga jual itu ada cash basis gitu. Baru yang kedua, harga jual menurut Gregory Lewis, harga jual adalah jumlah uang yang bersedia dibayar oleh pembeli dan bersedia diterima oleh penjual. Artinya di sini ada kesepakatan antara pembeli dan ada kesepakatan dengan penjual. Harga jual menurut Gregory Lewis itu adalah harga jual sejumlah uang yang bersedia dibayar oleh pembeli dan bersedia diterima oleh penjual. Artinya di situ ada kategori uang, ada pembeli, dan ada penjual. Jadi ada 3 objek di situ ya. Ada pembeli, ada penjual, dan di antara penjual dan pembeli itu ada uang yang bersedia diterima masing-masing. Karena kenapa saya memakai harga jual definisi menurut Gregor Lewis? Karena banyak juga pengalaman gitu ya, harga kos yang ditawar-tawar gitu. Misalnya mencantumkan harga 1,5, kemudian datang si tenan yang mau nyewa, kemudian aduh saya punya dana misalnya 1,2 gitu. Nah, ada yang pemilik kos ya oke lah daripada nggak laku gitu kan. Nah, ini karena harga jual ini sangat berkaitan tadi dengan tema kita di awal, bagaimana kita nilai jual kita itu sudah wajar. Makanya saya menaruh definisi harga jual menurut Gregor Lewis. Nah, baru yang ketiga ini definisi harga jual menurut saya adalah nilai akhir dari sewa kos yang merupakan penjumlahan dari biaya produksi dan biaya lain ditambah dengan sejumlah keuntungan yang diinginkan di kurun waktu tertentu yang bersedia dibayar oleh penyewa dan diterima oleh pemilik dengan orientasi jumlah volume yang maksimal, atau bahasa sederhananya kesewa semua dengan harga yang memuaskan.
Nah, umumnya property owner itu inginnya seperti itu. Eh, Propertinya atau kosnya ini kesewa semua dengan harga yang memuaskan. Nah, lalu bagaimana mencapai dua titik achievement ini? Tersewa semua dan dengan harga yang memuaskan. Nah, ini harus ketemu. Diagramnya harus ketemu ini. Nah, makanya pertanyaannya, apakah harga jual Anda sudah untung? Nah, masing-masing dari kita ini kan property owner gitu ya. Dan kita ini mempunyai harga jual masing-masing. Nah, harga jual masing-masing itu kita yang tahu apakah harga jual kita itu sudah untung atau tidak. Nah, makanya saya akan membahas di slide selanjutnya, di slide kelima, Kak Dewi. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mengurangi keuntungan dulu. Tadi kan apakah harga jual kita sudah untung? Nah, saya akan menjabarkan faktor-faktor yang dapat mengurangi keuntungan. Yang pertama yang dapat mengurangi keuntungan itu adalah tidak membuat aturan tegas terhadap seleksi calon tenan. Contoh, membebaskan tamu tenan untuk menginap tanpa ada aturan. Jadi misalnya begini, kalau pengalaman saya itu adalah maksimal tamu yang boleh masuk ke kamar itu hanya yang terdaftar. Artinya misalnya dia mendaftar 2 orang ya hanya 2 orang, 1 orang ya 1 orang. Terus bagaimana kalau ada yang lain, misalnya ada tamu berkunjung, ada ruang tamu dikasih, ada lobby. Nah, kalau kita membiarkan rumah kos kita itu bebas, misalnya dia mengakunya hanya sendiri, tapi teman-temannya nginep. Misalnya nginep berhari-hari, atau dengan kata lain yang mereka itu kos gratis, atau mengaku satu tapi yang ngekos banyak gitu. Nah, ini kan berpengaruh. Berpengaruhnya di mana? Mungkin saja mereka mandi, mungkin saja mereka menyalakan TV atau apa listrik atau dan lain-lain gitu kan, yang menyebabkan kemungkinan besar kerugian misalnya di air, kalau misalnya Bapak Ibu tidak mencas air gitu kan, atau di listrik, atau misalnya kemungkinan besar barang-barang yang ada di dalam itu bisa cepat rusak. Arti cepat rusak dengan tidak sengaja, semakin banyak orang dalam sebuah kamar kos, maka kemungkinan besar rusaknya itu akan semakin tinggi. Itu faktor yang pertama yang coba saya bahas. Lalu faktor yang kedua, tidak menyeleksi calon tenan lewat harga yang disesuaikan fasilitas. Nah, pengalaman saya begini, kalau kita punya properti, kemudian kita sewakan di harga 1 juta, maka akan berbeda yang datang ketika kita menyewakan di harga 2 juta atau di 1,5 juta. Akan berbeda lagi tipe orangnya yang datang ketika di harga 2,5 juta, di 3 juta, dan begitu seterusnya. Akan sangat berbeda. Apa yang berbeda? Menurut saya itu yang berbeda adalah perilakunya. Nah, inilah tadi yang titik temu antara harga yang wajar dengan jumlah hunian yang penuh. Kita mencari yang dimana penyewa atau tenan itu lebih nyaman buat kita, tidak membuat properti menjadi merawat. Dia ikut merawat properti kita. Nah, sehingga faktor-faktor yang dapat merugikan kita ketika si tenan pindah itu akan berkurang gitu loh. Nah, perilaku-perilaku ini harus kita coba inventarisir, kita pelajari dan amati gitu loh. Karena ini kita bisa lihat nih, dengan pengalaman kita bisa lihat, oh kalau misalnya yang ini datang modelnya nih, dia akan begini gitu. Itu masing-masing pengalaman di properti Bapak Ibu masing-masing. Baru yang ketiga, itu apa yang dapat mengurangi keuntungan kita, tidak tanggap terhadap keluhan tenan. Jadi misalnya gini, tenan kamar Bapak Ibu ber-AC, kemudian AC-nya bocor. Nah, berapa lama kecepatan Bapak Ibu itu memperbaiki AC tersebut, itu sangat berpengaruh untuk dapat mengurangi keuntungan. Kenapa? Khususnya anak-anak milenial sekarang ya, ketika dia punya keluhan dan tidak dikomplain, dia cepat sekali emosi atau cepat sekali udahlah memutuskan sesuatu tanpa pikir panjang, dia langsung pindah. Nah, ketika dia pindah kan akhirnya kamar kita kosong, dan itu akan menyebabkan kerugian gitu, atau dapat mengurangi keuntungan yang harusnya kita terima. Itu yang faktor yang dapat mengurangi keuntungan di ketiga. Yang keempat, tidak merawat kamar pasca ditinggal tenan. Nah, apakah ketika seorang kamar kosong ditinggal tenan yang sudah lama misalnya
tenan, apakah Bapak Ibu mempunyai batasan, apakah tenan yang 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, atau 1 bulan dia menyewa kemudian pindah. Apakah Bapak Ibu memperhatikan kamar Bapak Ibu yang ditinggal tersebut, kemudian merapikan seperti seolah-olah baru kembali atau tidak? Karena ini mempengaruhi tenan selanjutnya untuk menyewa. Nah, ketika Bapak Ibu tidak peduli gitu kan, bahwa kamar tersebut misalnya catnya sudah mulai kusam, kemudian ada bagian-bagian yang rusak. Nah, ketika Bapak Ibu tidak peduli, maka ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi keuntungan. Sehingga ketika tenan yang baru mau datang dan mau melihat, dia menjadi apa ya? Menjadi melihat titik celah sehingga dia untuk tidak mau menyewa selanjutnya. Nah, itu faktor yang keempat. Nah, faktor yang kelima yang dapat mengurangi keuntungan yang saya catat itu tidak memiliki catatan atau aturan alur kas yang tegas. Nah, kenapa saya cantumkan di sini? Karena gini, banyak sekali pemilik properti mencampurkan keuangan kos dengan keuangan pribadi. Sehingga sesungguhnya kosnya itu untung. Tetapi karena tidak ada catatan sehingga dia merasa rugi. Nah, ini sangat penting gitu loh. Kita mempunyai proyeksi ketika menginvestasikan dana, maka dana tersebut akan berkembang dalam berapa tahun, akan menghasilkan bagaimana. Itu kita mempunyai target dari awal gitu. Ini menurut kacamata saya dari sisi keuangan, sehingga ketika membuat itu kita dapat mengurangi faktor-faktor yang merugikan. Misalnya pencatatan, oh, jumlah lampu yang dipakai untuk fasum itu seharusnya bisa bisa 6 bulan atau bisa setahun. Nah, karena catatan ini kita bisa tahu nih apa-apa saja yang menjadi faktor-faktor biaya yang sering rutin dan bisa kita ibaratnya bisa kita kurangi, kita bisa rem gitu. Kalau kita tidak punya catatan, maka kita tidak tahu, tidak mempunyai dasar dalam mengambil sebuah keputusan untuk dapat mengurangi keuntungan. Nah, itu tadi adalah 5 faktor yang dapat mengurangi keuntungan. Next slide, Kak Dewi. Nah, lalu dari harga, tadi kan kita ada harga jual, kemudian tadi ada faktor-faktor yang mengurangi keuntungan, lalu kita tentukan harga jual kos kita. Nah, ini saya sajikan kurang lebih gambaran dari 100% yang kita terima dari harga jual kita, ada komposisi biaya. Nah, kurang lebih saya presentasikan tadi ini ada 10% untuk biaya kebersihan, 5% biaya wifi, 5% biaya listrik fasum, 2% biaya air, 3% biaya iklan, 0,5% biaya pajak, 0,5% biaya kamsi, 30-40% cadangan biaya perawatan dan penyusutan. Nah, kurang lebih itu 56-66% totalnya itu dari biayanya. Nah, sisanya itu adalah keuntungan. Nah, keuntungan kita itu kan kurang lebih sekitar 44% sampai 34% ya. 33% sampai 44%. Nah, itu kurang lebih gambaran setelah pengalaman saya, kurang lebih gambarannya itu. Di sini ada 30% sampai 40% itu cadangan biaya perawatan, itu artinya kita jangan hitung bangunan yang kita bangun itu tidak disusutkan. Dalam jangka waktu sekian tahun kan ada penyusutan. Nah, kita harus menentukan. Lalu kalau itu tidak terpakai biayanya, kita simpan. Itu tadi makanya di sebelumnya kan ada faktor yang dimana untuk melakukan pencatatan gitu loh. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu menyewakan kosnya harga 1 juta, maka kurang lebih ya sekitar 440.000 yang sebenarnya diterima bersih dari mengelola itu keuntungannya. Nah, itu kurang lebih untuk menentukan harga jual dengan asumsi bahwa harga yang jual yang kita taruh itu adalah 10% dari harga tanah. Nah, dari bagaimana kita tahu harga tanah? Kita bisa cek pertama dari NJOP atau dari nilai harga pasaran. Misalnya tanah di sekitar Bapak Ibu yang punya kos misalnya harganya 10 juta 1 meter. Nah, Bapak Ibu punya 100 meter. Berarti kan kurang lebih 1 miliar untuk harga tanah. Nah, 1 miliar harga tanah itu berarti harusnya Bapak Ibu bisa menghasilkan kurang lebih
100 juta dalam jangka waktu 1 tahun. 100 juta dibagi 1 tahun, tinggal dibagi lagi berapa jumlah kamar yang dimilikin gitu. Nah itu kelihatanlah kurang lebih gambaran dari nilai harga jual kos. Nah next slide Kak Dewi di slide 7. Nah disinilah di slide 7 ini bagian dari inti dari yang kita coba bahas, bagaimana mendapatkan harga sewa yang memuaskan. Nah apa itu harga sewa? Harga sewa yang owner buat terhadap propertinya sangatlah bergantung kepada pemikiran owner terhadap nilai wajar. Jadi misalnya Bapak Ibu punya properti, Bapak Ibu baru beli harganya 5 miliar. Nah, dari 5 miliar itu Bapak Ibu punya misalnya 20 kamar. Nah, kurang lebih dengan fasilitas yang ada Bapak Ibu pasti sudah punya pikiran berapa nilai yang wajar. Nah, itu adalah sebuah bentuk pemikiran. Lalu, apa itu nilai wajar? Nilai wajar atau fair value adalah estimasi harga suatu aset, barang, atau jasa yang dimaksud untuk mewakili estimasi biayanya secara akurat. Jadi 5 miliar tadi adalah biaya untuk membentuk sebuah usaha. Nah, dari 5 miliar tadi mendapatkan berapa? Gitu. Tanah dan bangunan misalnya nilainya 5 miliar. Ada 20 kamar kos dengan fasilitas yang lengkap misalnya. Berapa harganya? Nah, itu adalah sebuah nilai wajar yang Bapak Ibu miliki gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah begini, apakah nilai wajar saya sama dengan nilai wajar orang lain? Belum tentu. Makanya di sini saya presentasikan ada faktor-faktor pembentuk nilai wajar atau fair value. Nah, apa itu faktor-faktornya? Yang pertama, lokasi rumah kos. Jadi kalau lokasi rumah kos Bapak Ibu misalnya dekat dengan perkantoran gitu kan, di jalan yang cukup besar, memang mahal. Nah, itu nilainya akan lebih tinggi ketimbang yang harus tidak bisa dilalui mobil gitu. Nah, ini adalah nilai-nilai wajar yang bisa Bapak Ibu, misalnya gini, fasilitasnya ada kamar mandi dalam, ada AC, tetapi di depan jalannya dilalui 2 mobil. Nah, kemungkinan besar itu bisa dipastikan bahwa harga jualnya harusnya tidak sama dengan yang di dalam gang, meskipun dengan fasilitas yang sama. Nah, itu adalah faktor-faktor yang Bapak Ibu bisa tahu dan Bapak Ibu bisa kenali kekuatan dari bangunan Bapak Ibu sendiri, yaitu lokasi rumah kosnya. Apakah dekat jalan besar, dekat dengan lokasi hiburan, atau perkantoran, mudah dilalui angkutan umum, dekat halte bus, dekat stasiun kereta, dan indikator strategis lainnya sehingga apa penyebabnya karena lokasi Bapak Ibu banyak sekali atau sehingga menimbulkan minat dari penyewa. Itu salah satu faktor pembentuk nilai wajar. Yang kedua, kemudahan layout bangunan. Misalnya begini, sama-sama di pinggir jalan, sama-sama kamar mandi dalam dan AC, ada TV, tetapi yang satu sama-sama tingkat 4. Nah, tapi yang satu pakai lift, yang satu pakai tangga. Nah, wajar ketika Bapak Ibu yang memakai lift berani memberikan harga lebih mahal daripada yang tidak pakai lift. Meskipun itu tetanggaan gitu, artinya dempet-dempetan kosannya. Nah, ini adalah salah satu dari harga yang wajar tadi, fair value mendapatkannya, dan ini adalah sebuah nilai-nilai yang membentuk fair value tadi. Yang kedua itu adalah kemudahan layout bangunan, apakah ada lift, mudah mengangkat barang untuk pindahan, parkiran luas, keamanan bangunan, bentuk bangunan, lama atau baru, dan lain-lain. Itu adalah sebuah faktor-faktor pembentuk nilai wajar atau fair value. Yang ketiga yang perlu Bapak Ibu juga pakai sebagai data untuk membentuk nilai wajar tadi adalah harga sewa kompetitor sekitar gitu loh. Artinya ketika Bapak Ibu mungkin tidak tahu bisnis tentang rumah kos, kemudian Bapak Ibu membuat bangunan baru gitu kan dengan fasilitas yang sama, terus ada faktor-faktor yang tadi yang satu dan kedua, kemudian Bapak Ibu misalnya membuat harga yang sangat jomplang dengan sekitar.
itu akan menjadi pengaruh juga, sehingga Bapak Ibu mungkin akan susah untuk mendapatkan keuntungan yang bertemu yang keuntungan maksimal dengan tersewa semua. Tersewa bisa saja, tapi mungkin tidak semua gitu. Karena kompetitor ini juga adalah menurut saya adalah support system. Artinya seperti ini, Bapak Ibu semua adalah support system di lingkungan rumah kos Bapak Ibu masing-masing gitu loh. Artinya kalau kita sama-sama menaikkan harga, maka ketika daerah tersebut adalah daerah yang diminati, maka semuanya akan rata gitu loh. Yang diharapkan adalah semua properti yang ada di situ yang dikoskan itu menjadi maksimal seturut dengan fair value-nya masing-masing. Itu adalah dari apa namanya, dari fair value yang tadi saya presentasikan. Baru di slide selanjutnya Kak Dewi. Nah, ketika kita sudah menetapkan sebuah harga, misalnya tadi dengan komposisi Bapak Ibu menetapkan harga, wah gue udah fair nih, harganya misalnya 2 juta per bulan, fasilitasnya sudah lengkap, kamar mandi dalam, ada AC, ada TV, ada water heater. Nah, tetapi gue belum puas. Tapi ini sudah wajar karena nilai kompetitor yang lain juga sudah sesuai dengan lokasi, tapi belum puas. Nah, ada nggak cara menaikkan tetapi juga tetap wajar? Gitu. Nah, saya mencatat beberapa momentum yang bisa kita naikkan meskipun sudah nilai kita sudah cukup tinggi, sudah ekspektasi kita sudah puas, tapi kita mau pengen lebih puas lagi. Nah, ada momentumnya. Nah, saya mencatat di situ ada 4 momentum menaikkan harga meskipun harga kita sudah maksimal. Harga yang pertama itu momentum yang pertama adalah ketika pemerintah mengumumkan tarif dasar listrik naik gitu, atau mementumkan harga BBM naik. Sehingga ketika harga BBM naik, maka otomatis harga listrik naik. Harga listrik naik, maka listrik fasum itu kan ditanggung oleh pemilik kos. Nah, sehingga itu bisa menjadi sebuah momentum buat kita mengatakan kepada tenan kita bahwa naik gitu loh. Contohnya itu adalah ketika misalnya BBM naik 1.500 per liter, tetapi bus bisa naik per kepala 500 perak gitu. Itu kan secara persentase harganya cukup tinggi gitu loh. Ditanggung tiap-tiap orang, padahal BBM 1 liter kan menanggung semua gitu. Nah, begitu juga ketika di rumah kos, ketika BBM naik, listrik naik, maka kita bisa bilang, oh listrik naik, maka kita naikkan misalnya 50.000 atau 100.000 tergantung berapa yang kenaikannya. Sehingga Bapak Ibu yang tadinya sudah merasa harga sewanya cukup bagus, ditambah bagus oleh momentum ini, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua saya mencatat menambah fasilitas kamar momentum instan untuk menaikkan harga kamar. Misalnya gini, Bapak Ibu tadinya cuman kamar yang disewakan semua sama, kamar mandi dalam ada AC. Nah, untuk harga tersebut Bapak Ibu menyewakan 1.500.000. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Bapak Ibu menaikkan tidak umum, tidak semuanya. Bapak Ibu bisa bikin percobaan gitu. Misalnya satu kamar Bapak Ibu bikin maksimal, Bapak Ibu renovasi, ditambahkan fasilitasnya. Yang lain cuman misalnya kamar mandi dalam dan AC, yang di sini ditambahin. Ada dapurnya, ada TV-nya, ada water heater-nya. Kemudian Bapak Ibu naikkan. Nah, Bapak Ibu misalnya naikkan, oh ada yang lain 1.500.000, yang ini misalnya jadi 2.500.000. Nah, sehingga ketika ini laku dan ini jadi minati, ini kan jadi sebuah percobaan. Dan ini akan bisa menggeser ke yang lainnya secara pelan-pelan gitu loh. Ini adalah momentum untuk bagaimana menaikkan harga sewa pelan-pelan. Kalau saat ini Bapak Ibu sudah puas belum puas dengan harga kamar Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu takut untuk menaikkannya, Bapak Ibu tidak harus menaikkannya secara semua. Bapak Ibu bisa mengambil sampel satu kamar yang Bapak Ibu markup atau Bapak Ibu upgrade, bagusin. Sehingga ketika yang satu kamar di upgrade ini laku, Bapak Ibu bisa melakukan uji coba ke kamar yang selanjutnya gitu. Nah, ini yang saya catat momentum yang kedua. Lalu ada juga momentum yang ketiga, menambah fasilitas umum
untuk menaikkan keseluruhan kamar. Terus bagaimana kalau menaikkan keseluruhan kamar? Oke, bisa. Bagaimana? Misalnya contoh, tadinya Bapak Ibu misalnya tidak punya fasilitas gym. Tiba-tiba Bapak Ibu tambahkan fasilitas gym, lalu naikkan pelan-pelan semuanya. Itu artinya yang dinaikkan kan untuk keseluruhan kamar gitu. Nah, itu bisa. Itu yang atau menambah kolam renang misalnya. Ini kan saya berbicara itu, atau menambah ruang baca atau apalah, sehingga itu bisa sebagai sebuah dasar Bapak Ibu untuk meminta kepada tenan untuk menaikkan harga sewa. Itu momentum yang ketiga. Momentum yang keempat ya dengan renovasi total gitu loh. Jadi seluruh bangunan direnovasi total, jadi sehingga yang tadinya standar biasa menjadi kelihatan lebih baru, sehingga Bapak Ibu mengatakan, oh harganya beda gitu. Nah, itulah yang saya catat di 4 momentum untuk menaikkan harga sewa. Jadi semoga pertanyaan tadi, apakah nilai harga sewa rumah kos kita sudah wajar? Nah, kewajarannya tadi adalah fair value, dan ada faktor-faktor pembentuk fair value, sehingga kita bisa menentukan atau mewajarkan atau wajar nggak harga sewa saya, sehingga harga sewa saya ini dengan investasi sekian menurut saya sudah untung ketika kita melakukannya dengan pencatatan gitu. Jadi dari presentasi itu semoga kita bisa menghindari rugi dan kita bisa menentukan harga sewa kita dengan cukup menarik gitu kan. Demikian presentasi dari saya. Mari kita bergandengan tangan memaksimalkan keuntungan bersama dengan Mamikot.